Halo, di sini saya Alicia Kirana Utomo akan menjelaskan terkait cara menambahkan data baru secara manual atau melalui import master data, serta cara menampilkan organizational chart pada UDU. Yang pertama, yaitu melakukan instalasi modul ekstra HR Organizational Chart. Di sini, pengguna perlu menginstal modul ekstra HR Organizational Chart melalui tautan berikut. Lalu untuk tahapan melakukan instalasi modul ekstra, pengguna dapat melihat panduan melalui tautan berikut atau melihat eh, artikel Medium pada lab sebelumnya. Selanjutnya adalah cara menginput data baru secara manual. Bagian ini akan menjelaskan cara membuat departemen, job position, pengguna, dan karyawan baru secara manual. Pertama-tama, saya akan mengubah data dari perusahaan agar sesuai dengan data perusahaan yang sudah ada pada kriteria soal tutorial. Berikut hasil dari perusahaan yang sudah diubah. Dapat dilihat di sini. Selanjutnya, saya akan membuat departemen baru melalui modul Employees dan menuju bagian Departments. Lalu menekan tombol New pada kiri atas, dan saya akan mengisikan data departemen sesuai dengan pembagian saya. Di sini saya membuat departemen baru yaitu Purchasing dengan company PT kita. Selanjutnya, setelah membuat departemen baru, saya lalu membuat job position baru pada modul Employees dan menuju bagian Job Position. Lalu saya mengisikan data job position baru sesuai dengan pembagian saya. Di sini saya mendapat pembagian yaitu Inventory Control Manager dengan Departemen Purchasing dan Company PT kita. Setelah membuat job position baru, saya lalu membuat pengguna baru pada modul settings dan bagian manage users. Di sana saya akan menekan tombol new yang mengarahkan saya ke halaman untuk membuat pengguna baru. Berikut pengguna baru yang saya buat. Saya mendapat pengguna bernama Pooling dengan email pooling@gmail.com dan company-nya yaitu PT kita. Setelah membuat pengguna baru, langkah terakhir adalah membuat karyawan baru pada modul employees. Pada modul ini, saya hanya perlu menekan tombol new yang mengarahkan saya ke halaman untuk mengisi karyawan baru. Berikut karyawan sudah saya buat, yaitu pooling, dengan job yaitu job position yaitu Inventory Control Manager, lalu departemennya purchasing, work mobile dan work phone sudah saya isi juga, dan work email sudah ada dengan company PT kita. Selanjutnya yaitu menginput data baru menggunakan import master data. Bagian ini akan menjelaskan cara membuat departemen, job position, pengguna dan karyawan baru secara import file dari Excel. Hal pertama yang perlu dilakukan adalah menyiapkan file Excel yang berisikan data departemen, job position, pengguna, dan karyawan yang diinginkan. Berikut adalah tampilan dari file Excel yang akan saya import. Yang pertama di departemen yang berisikan semua daftar nama departemen yang ada, lalu job position yang berisikan nama dari job position, departemen, employment type, hired employees, company, dan masih banyak lagi. Lalu user yaitu yang berisikan semua user yang akan didaftarkan ke dalam sistem, yaitu dengan atribut bernama nama, email, dan juga password. Dan terakhir yaitu employee dengan atribut nama, departemen, job position, work mobile, work phone, work email, user, marital status, dependent children, dan masih banyak lagi. Untuk melakukan import master data, pertama saya menuju model employee pada bagian departments, dan pada bagian ini saya menekan tombol favorites dan memilih import records. Selanjutnya saya akan terredirect ke halaman berikut di mana saya perlu menekan tombol upload file untuk memilih file Excel yang berisikan data departemen saya. Selanjutnya, sebelum mengimport file tersebut ke dalam Udo, saya menekan tombol tes terlebih dahulu untuk mengecek apakah data yang sudah saya masukkan itu sudah benar. Jika teks yang muncul menandakan bahwa data sudah valid, maka saya akan menekan tombol import. Di sini saya menekan tombol tes, lalu uh, muncul tulisan bernama Everything Seems Valid, yang berarti data saya itu sudah benar. Dan jika semua data saya sudah benar, saya lalu menekan tombol import. Dapat dilihat departemen pada file Excel saya sudah terimport dengan sempurna. Di sini saya sudah menambahkan accounting, administration, human resource, dan masih banyak lagi. Selanjutnya, untuk mengimport data job position dari Excel ke Udo, saya menuju modul employee pada bagian job positions. Pada bagian sini, saya akan menekan tombol favorites dan memilih import records. Selanjutnya, saya terredirect ke halaman berikut, di mana saya hanya perlu menekan tombol upload file untuk memilih file Excel yang berisikan data job position saya.
Selanjutnya, sebelum mengimport file tersebut ke Odoo, saya melakukan hal yang sama seperti sebelumnya, yaitu menekan tombol tes untuk mengecek apakah data yang dimasukkan sudah benar. Dan jika sudah benar, maka saya akan menekan tombol import. Dan di sini dapat dilihat saya sudah mengimport data job position dengan sempurna. Selanjutnya, untuk mengimport data pengguna dari Excel ke Odoo, saya menuju modul settings pada bagian manage users, dan pada bagian ini saya menekan tombol favorites dan memilih import records. Selanjutnya, saya akan redirect ke halaman berikut, di mana saya hanya perlu menekan tombol upload file untuk memilih file Excel yang berisikan data pengguna saya. Selanjutnya, sebelum mengimport file tersebut ke Odoo, saya menekan tombol test terlebih dahulu untuk mengecek apakah data yang sudah saya masukkan itu sudah benar. Dan jika sudah benar, saya akan langsung mengimport data tersebut. Dapat dilihat di sini saya sudah mengimport data pengguna dengan sempurna. Lalu sebelum melanjutkan ke langkah selanjutnya, saya perlu menghapus semua karyawan yang terbuat otomatis dari langkah import pengguna. Karena jika tidak saya hapus, maka nanti akan muncul error yang menandakan adanya permasalahan foreign key constraint. Seperti foto di sini, terdapat beberapa error ketika saya berusaha untuk mengimport eh, data dan jika dites akan muncul banyak error. Maka dari itu, saya berusaha menghapus seluruh employee yang terbuat otomatis dari import pengguna. Dan jika saya sudah menghapus tersebut, maka error akan hilang dan data dianggap valid seperti ini. Ini ketika saya sudah menekan tes, semuanya sudah valid dan jika sudah selesai, saya akan langsung mengimportnya. Di sini dapat dilihat, saya sudah mengimport data employee dengan sempurna. Terakhir yaitu membuat organizational chart. Pertama, sesuai dengan anjuran panduan tutorial, saya membuat duplikasi terhadap database saya dan membuat database baru. Berikut adalah database baru yang berhasil saya buat, yaitu NPM saya underscore organizational chart atau org chart. Selanjutnya, saya masuk ke dalam database baru saya dengan dengan pengguna yang sudah diassign kepada saya, yaitu pooling. Setelah berhasil masuk ke dalam akun karyawan, saya akan menghapus karyawan-karyawan yang tidak berada pada divisi saya, yaitu purchasing. Di sini saya berusaha untuk menghapusnya. Salah satu contohnya adalah di sini ada terlihat Rachel Perry dari sales, production, research development, semuanya saya hapus. Namun ketika saya berusaha menghapus karyawan-karyawan berikut, saya menemukan sebuah error. Dari sini saya memutuskan untuk mengarsip karyawan-karyawan tersebut dengan fitur archive. Lalu berikut merupakan tampilan akhir dari karyawan-karyawan saya yang kini hanya terdiri dari karyawan divisi purchasing. Di sini semua karyawan sudah berada dari divisi purchasing. Selanjutnya, saya akan mengesain masing-masing karyawan dengan manajernya. Di sini saya sudah memilih manajer-manajer yang sesuai dengan job position mereka. Setelah semua karyawan sudah memiliki manajer yang sesuai, maka organizational chart sudah dapat dilihat dari bagian organizational chart. Berikut adalah hasil dari organizational chart yang berhasil saya buat. Di sini dapat dilihat pengguna-pengguna dengan manajernya dapat dilihat dari organizational chart. Terakhir adalah refleksi. Struktur organisasi yang dibuat di UDU dapat mendukung efisiensi operasional PT kita dengan mengatur tugas dan tanggung jawab setiap karyawan dengan jelas, sehingga meminimalkan tumpang tindih pekerjaan dan meningkatkan koordinasi antar departemen. Dengan alur kerja yang lebih terstruktur, proses pengambilan keputusan menjadi lebih cepat karena jalur pelaporan yang efisien. Selain itu, integrasi data antar departemen dalam satu platform memudahkan akses informasi, mengurangi duplikasi data, dan memungkinkan peninjauan kinerja secara real-time, sehingga operasional perusahaan dapat berjalan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan. Terakhir, saya akan mencoba untuk mengekspor data melalui Odoo. Untuk menyimpan data karyawan menjadi file Excel, maka saya pertama menuju modul employees dan memilih semua karyawan yang ingin saya ekspor datanya. Di sini saya memilih semua karyawan yang berasal dari Departemen Purchasing. Lalu selanjutnya saya akan menekan tombol Action dan memilih Export yang akan menampilkan modal untuk melakukan konfigurasi terhadap data yang akan diekspor. Di sini saya menekan Action yang lalu akan menunjukkan pop-up untuk memilih Export. Di sini hasil modul yang muncul. Lalu setelah saya memilih seluruh field yang dibutuhkan dan menekan tombol Export, saya hanya perlu menunggu file Excel terdownload dan hasilnya sebagai berikut. Sekian hasil tutorial dari saya. Terima kasih.